Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NPM 1940401029, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Purwakarta. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen operasional bab 5, yaitu desain barang dan jasa. Yang pertama yaitu pemilihan barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan global seperti Regal Marine tahu bahwa dasar keberadaan sebuah organisasi adalah barang atau jasa yang disediakannya untuk masyarakat. Produk-produk yang hebat adalah kunci kesuksesan bagi perusahaan tersebut. Yang pertama adalah pemilihan strategi mendukung keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, siklus hidup produk. Yang ketiga, siklus hidup strategi. Dan yang keempat, analisis produk berdasarkan pada nilai. Selanjutnya yaitu penciptaan produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mensyaratkan perusahaan tersebut untuk membangun struktur internasional yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan. Budaya pengembangan produk inovatif R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, insentif formal, dan pelatihan. Kemudian sebuah perusahaan dengan menggantungkan dan penuh semangat memusatkan perhatian pada kesempatan seperti satu, yaitu memahami pelanggan. Yang kedua, perubahan ekonomis. Selanjutnya ada perubahan sosiologi dan demokrasi. Terus ada perubahan teknologi, perubahan politik dan hukum, dan terakhir perubahan lainnya. Selanjutnya ada pengembangan produk. Poin pertama yaitu sistem pengembangan produk. Pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada dukungan dari bagian lain dari perusahaan, tetapi juga bergantung pada integrasi yang sukses dari 10 keputusan OM, dari desain hingga pemeliharaan produk. Poin kedua yaitu penyebaran fungsi kualitas. Penyebaran fungsi kualitas mengacu pada 1. Menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan. Kedua, menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Poin yang ketiga yaitu mengorganisasikan pengembangan produk. Untuk mengembangkan produk adalah sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Poin yang terakhir, manufakturabilitas dan merekayasaan nilai. Nilai yang memusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain, dan praproduksi dari pengembangan produk. Poin selanjutnya ada 6 dasar peluncuran desain produk. Yang pertama, desain yang baik. Yang kedua, desain modular. Yang ketiga, desain berbantu komputer atau CID. Dan manufaktur berbantu komputer atau CAM. Yang keempat, ada teknologi reliabilitas virtual. Yang kelima, analisis nilai. Yang keenam, keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA. Selanjutnya ada rangkaian kesatuan pengembangan produk. Yang pertama, membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan, yaitu Microsoft dan Cisco System adalah contoh perusahaan di ujung tombak teknologi yang seringkali mempercepat pengembangan dan mengakuisisi perusahaan kewirausahaan yang telah mengembangkan teknologi yang sesuai dengan misi mereka. Yang kedua yaitu ada Ventura bersama. Dalam upaya pengurangan berat mobil baru, GM melakukan Ventura bersama dengan perusahaan Tokyo Teijin. Untuk memperkenalkan serat karbon ringan kepada pelanggan GM, Ventura bersama adalah sebuah gabungan kepemilikan biasanya hanya antara 2 perusahaan untuk membuat suatu identitas baru. Poin yang terakhir adalah aliansi. Aliansi terutama menguntungkan ketika produk yang akan dikembangkan juga memiliki teknologi yang sedang bergejolak. Selanjutnya itu pendefinisian produk.
Yang pertama, keputusan buat atau beli. Membedakan apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibelinya. Yang kedua yaitu teknologi kelompok. Teknologi kelompok ini mengidentifikasikan komponen-komponen dengan suatu skema pengkodean yang merinci ukuran, bentuk, dan tipe pemprosesan, misalnya pengeboran. Selanjutnya ada dokumen untuk produksi. Yang pertama, gambaran perakitan, yaitu menunjukkan gambaran jelas suatu produk. Gambaran perakitan biasanya adalah gambaran 3 dimensi yang dikenal sebagai gambar isomerik. Yang kedua yaitu grafik perakitan, mengidentifikasikan poin produksi di mana komponen mengalir ke dalam sub perakitan dan akhirnya menjadi sebuah produksi akhir. Yang ketiga ada lembaran rute, yaitu memberikan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang terspesifikasi dalam tagihan operasi yang akan dilakukan pada item tersebut. Yang keempat, petunjuk kerja adalah sebuah instruksi untuk membuat jumlah item tertentu, biasanya pada jadwal tertentu. Yang terakhir yaitu pemberitahuan perubahan perekayasaan, yaitu mengubah beberapa aspek definisi atau dokumentasi produk dari gambar perekayasaan tagihan material. Poin selanjutnya yaitu desain jasa. Desain jasa yaitu perencanaan jasa sangat menantang karena mereka memiliki karakteristik yang unik, yaitu ada analisis jaringan rantai proses. Yang kedua, penambahan efisiensi jasa. Yang ketiga, dokumen untuk jasa. Poin selanjutnya, transisi ke produk. Untuk memastikan bahwa transisi dari pengembangan ke produksi berjalan dengan sukses, beberapa perusahaan menunjukkan manajer proyek, yang lainnya menggunakan tim pengembangan produk. Mungkin sampai di sini saja pemaparan yang saya dapat berikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.